warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Aulia Saputri, dan rekan-rekan saya. Saya Nurul Fitriani. Saya Ramdan Mabau Rizky. Saya Raden Mabau Ramdan. Kami dari kelas 3B dengan mata kuliah elemen mesin, program studi D3 Teknik Mesin, Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan dosen pengaku Bapak Arifin SHMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan atau memaparkan materi tentang analisa keausan kampas kopling serat serabut kelapa dengan matriks epoksi resin. Mau gimana kelanjutannya? Kita ikuti ya. Baik teman-teman semuanya, izin masuk. Saya Rizka Aulia Saputri dari kelompok 3, izin menjelaskan mengenai latar belakang dari analisa keausan kampas kopling serat serabut kelapa dengan matriks epoksi resin. Jadi seiring dengan berkembangnya teknologi, terutama di bidang otomotif, itu dibutuhkannya inovasi terhadap penggunaan material yang memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, tahan aus, namun juga ramah lingkungan. Jadi selama ini bahan yang umum digunakan pada kampas kopling adalah asbestos. Namun, asbestos ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan karena sifatnya yang berbahaya jika terhirup dalam jangka panjang. Oleh karena itu, di jurnal ini dicarilah alternatif bahan pengganti yang lebih aman, yaitu yang dipilih di jurnal ini bahannya adalah serat serabut kelapa karena ketersediaannya yang sangat melimpah di Indonesia, sifatnya ringan, kuat, serta ramah lingkungan. Dan dalam penelitian di jurnal ini pun serat serabut kelapa dikombinasikan dengan epoksi resin sebagai matriks dan serat fiberglass sebagai penguat, yang nantinya diharapkan bisa menghasilkan kampas kopling yang memiliki ketahanan aus tinggi serta dapat mengganti bahan asbestos secara efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui laju keausan kampas kopling yang dibuat dari bahan serat serabut kelapa yang dicampur dengan serat fiberglass dan epoksi resin. Selain itu juga di sini membandingkan kualitas dan ketahanan aus dari kampas kopling hasil komposit dengan kampas kopling standar yang masih menggunakan bahan asbestos. Dan harapannya dari penelitian ini dapat memberikan alternatif material non-asbestos yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mudah diperoleh, ekonomis, dan memiliki performa mekanik yang baik untuk diaplikasikan pada kendaraan bermotor. Tinjauan pustaka. Material komposit merupakan gabungan dua atau lebih bahan yang menghasilkan sifat mekanik lebih baik dibandingkan bahan tunggal. Dalam pembuatan komposit, serat alam sering digunakan sebagai penguat karena ketersediaannya melimpah, biaya rendah, serta ramah lingkungan. Salah satu jenis serat alam yang potensial adalah serat serabut kelapa, yang memiliki kekuatan tarik cukup baik dan tahan terhadap gesekan. Sementara itu, ipos resin digunakan sebagai matriks karena memiliki daya rekat dan kekuatan mekanik tinggi terhadap serat. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kombinasi serat kelapa dan ipos resin dapat meningkatkan kekerasan serta menurunkan laju keausan, sehingga berpotensi digunakan sebagai pengganti bahan asbestos pada kampas kopling kendaraan. Metodologi penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari persiapan bahan yaitu serbuk tembaga, serbuk aluminium, serat serabut kelapa, serat fiberglass, dan ipos resin. Semua bahan dicampur sesuai perbandingan tertentu, kemudian dilakukan pencetakan spesimen secara manual menggunakan cetakan yang telah dirancang dan ditekan dengan beban sekitar 80 kg. Setelah spesimen jadi, dilakukan pengujian keausan menggunakan metode gesek pada beberapa waktu pengujian yaitu 5, 10, dan 15 menit, baik dalam kondisi kering maupun basah. Data yang diperoleh meliputi perubahan ketebalan, berat, serta suhu maksimum, untuk kemudian dibandingkan antara kampas kopling standar dan kampas hasil komposit. Di sebelah kanan terdapat gambar diagram alir. Kita mulai studi pustaka, persiapan alat dan bahan, pembuatan spesimen uji. Ada spesimen 1 dan spesimen 2, uji universal impact tester, pengujian keausan, hasil pengujian dan pengolahan data selesai. Nah, ini merupakan hasil daripada pengujian. Data ini menunjukkan hasil pengujian gesek pada waktu 5 menit.
perubahan masing-masing bahan pengujian memiliki perbedaan pada batas di waktu 15 menit pengujian gesek. Dapat perbedaan pengurangan ketebalan dan pengurangan berat pada setiap bahan percobaan. Juga terdapat perbedaan temperatur. Nilai rata-rata masing-masing bahan. Kapas standar spesimen 1, total ketebalan 3,5 mm dan total berat 3 gram. Lalu spesimen 2 memiliki total ketebalan 3,6 mm dan total berat 4 gram. Nah, berikutnya ada hasil daripada pengurangan berat akhir pada masing-masing bahan pengujian. Oke, setelah itu ada kesimpulan dan saran ya. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, kampas kopling berbahan dasar serat serabut kelapa dengan campuran serat fiberglass dan epoxy resin menunjukkan nilai keausan yang mendekati kampas kopling standar berbahan asbestos. Nilai keausan pada kondisi kering sebesar 2,9 mm dan pada kondisi basah sebesar 3,7 mm, sehingga material komposit ini masih mampu menahan gesekan dengan cukup baik. Selain itu, suhu kontak pada saat pengujian juga berada pada batas yang masih aman dibandingkan kampas standar. Dengan demikian, serat serabut kelapa dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif kampas kopling non-asbestos yang lebih ramah lingkungan, mudah didapat, dan ekonomis. Sarannya, perlu dilakukan variasi komposisi serat dan filler untuk mendapatkan performa keausan yang lebih optimal. Disarankan melakukan pengujian pada kondisi operasional nyata seperti perubahan beban, suhu tinggi, dan kondisi terkontaminasi oli. Metode pencetakan dan pengepresan perlu ditingkatkan agar struktur komposit lebih padat dan seragam. Penelitian dapat dikembangkan ke tahap uji pada kendaraan langsung untuk melihat performa jangka panjang. Oke, setelah itu ada daftar pustaka ya, atau referensi. Jadi di sini kami mengambil beberapa referensi, baik itu dari jurnal ataupun dari buku. Di sini kami ada 6 referensi ya. Jadi teman-teman bisa membacanya sendiri dan bisa melihatnya sendiri ya. Lalu setelah itu terima kasih ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami, pemaparan materi yang telah kami berikan. Mungkin jika ada perbuatan atau perkataan yang tidak mengenakan kepada teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.